Semangat konferensi Asia Afrika harus kita tularkan pada generasi muda agar Bandung kembali bersinar tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Sikabayan rek nyobaan nepungan hiji deui narasumber. Seorang sejarawan, seniman, jeung saksi sejarah konferensi Asia Afrika baheula. Urang ngobrol weh, pasti aya inspirasi nu hade jang urang sarerea. Hayu ah. Sampurasun pemirsa, Sikabayan ayeuna tos aya di bumina Kang Cece Hidayat Padmadinata. Urang ngobrol ngeunaan konferensi Asia Afrika. Damang Kang Sampurasun. Iya mah jawab. Rampes. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ai latar belakangna konferensi Asia Afrika kumaha? Begini, walaupun saya pernah menentang Presiden Soekarno, melawan dan kalah, tapi harus diakui, Bung Karno, Presiden Soekarno itu orang besar. Harus diakui. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kawan, jujur kepada lawan. Nah, adanya konferensi Asia Afrika 1955, itu salah satu pelaksanaan dari suatu ide besar Presiden Soekarno. Gagasannya di Anjeunna. Gagasan dia. Dia pemikir besar. Terlepas dari saya pernah melawan beliau. Jadi begini, dulu itu kan dunia terbelah dua. Blok Barat, Amerika, Inggris dan kawan-kawan. Blok Timur, Uni Soviet, udah bubar Uni Soviet. Nah, Presiden Soekarno itu berupaya membuat kekuatan ketiga. Asia Afrika. Bukan Blok Timur Uni Soviet, komunis, bukan Blok Barat, liberal, kapitalis. Presiden mana lagi di Indonesia yang punya ide sebesar itu? Jadi akui Bung Karno, Presiden Soekarno itu orang besar. Sekali lagi, lepas dari saya pernah menentang beliau. Karena terlalu memberi angin kepada komunis. Itu alah, tapi itu potret zaman dulu. Nah, misalnya ya, itu bola-bola dibogor oleh Indonesia itu. Jadi besarnya Indonesia di zaman Presiden ke-1 Soekarno, ya, bukan disebut-sebut oleh luar negeri soal hukuman mati, bukan begitu. Jadi rame soal hukuman mati kan ayah namanya. Kalau dulu itu gagasan besarnya itu sekali lagi membangun dunia ketiga. Dunia pertama Barat, liberal kapitalis. Dunia kedua Uni Soviet, komunis. Jangan lupa ini tahun 50-an. Ketiga ini ya dunia ketiga. Yang Asia Afrika teh. Asia Afrika. Non-aligned countries. Jadi negara-negara yang tidak beraliansi, tidak berafiliasi dengan Barat atau Blok Timur. Blok Barat, Blok Timur. Gitu. Jadi sekali lagi. Nah, jadi intinya secara politis hebat Presiden Soekarno ini. Berani. Hanya presiden dari Republik Indonesia kok. Berani ada dua raksasa itu. Jadi tujuan nanti Kang adalah ketika saat itu Afrika sareng Asia kan dijajahnya. Bahasa ilmu politiknya di dalam bahasa Inggris, Asia Afrika ini post-colonial country sekarang. Jadi post-kolonial itu bekas bangsa-bangsa negara-negara jajahan. Jadi kan Asia Afrika ini bangsa-bangsa dijajah. Bangsa-bangsa terjajah oleh Inggris, oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Spanyol. Ya gitu kan. Nah, jadi apinya dari konferensi Asia Afrika itu kebangkitan Asia Afrika, bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merdeka. Jadi menyusun kekuatan untuk bangkitnya bangsa-bangsa Asia Afrika dan berhasil memerdekakan dirinya. Iya, itu sesudah April 55 ada pembicaraan di Bogor sebelumnya itu. Nah, jadi hebatnya sekali lagi Bung Karno itu di sana. Jadi saya mengakui
Soekarno itu orang besar. Beres. Dan pada saat itu teh Kang sampai beberapa negara langkung di 20 negara ya kan. Iya. Sampai ke Oh, masih muda-muda. Orang besar dari India, Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, Nasser, oke, itu ya. Tito, Yugoslavia. Tito komunis tapi komunis nasionalis itu. Zhou Enlai masih muda. Nah, jadi secara politik itu kebangkitan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memerdekakan diri. Besar itu. Ya, kemerdekaan itu. Karena politik yang mulia itu, yang paling mulia bukan soal kepentingan. Walaupun selalu dalam politik itu ada kepentingan. Kalau soal harga diri dan kehormatan, pride and honor, pride and dignity. Nah, kalau orang berpolitik untuk kehormatan harga diri, itu yang mulia itu. Situasinya kos kumaha hari Kang? Apakah seluruh Indonesia isunya itu hebat pisan atau pada saat itu saya tidak tahu di seluruh Indonesia aja. Tapi Bandung dengan media masanya, koran lain sebagainya, koran Jakarta, memang nggak geder. Jadi ada getaran-getaran tertentu dan ini Presiden Soekarno, Bandung, bukan Jakarta kan, bukan Jogja waktu itu. Karena Bung Karno kan dibesarkan di Bandung, cinta Bandung, Bung Karno itu. Jadi itu gagah Soekarno, Perdana Menterinya kalau nggak salah itu Ali Sastro Amijoyo itu, kalau tidak salah. Hanya sekian bulan persiapannya, saya aja anak SMA mempersiapkan diri, ingin jadi guide. Sadaya dilibatkan ya kan? Berbagai pihak itu banyak sekali pihak yang terlibat mempersiapkan diri, jadi secara bersama-sama. Ada yang kalau tentara kan pengamanan dan lain sebagainya. Wah hebat. Nah, jadi itu hajatan yang rongkah itu. Nah Kang itu kan tos 60 tahun. Yeah. Nah ayeuna ditarik ke zaman orangnya kan eta teh inspiratif pisan atuh. Nah dipelihara ku masyarakat, ku pamarentah, baik Jakarta maupun Bandung atau ku Indonesia dijadikan satu kebijakan pandangan tentang kemerdekaan dunia, kesetaraan. Bukan tidak ada ya, tapi ini otokritik kepada kita sebagai bangsa, khususnya kepada orang Bandung. Ini otokritik, saya seorang kritikus, bukan tukang ABS. Bukan tidak ada, kurang disadari, kurang dimengerti bahwa makna Konferensi Asia Afrika itu sangat besar. Memerdekakan bangsa-bangsa kok. Itu jadi besar sekali. Dan dipilih tempatnya Bandung. Jadi kalau orang Bandungnya sendiri kurang mengerti, kurang menyadari, kan bego namanya itu. Itu. Dan kepada orang Bandung, orang Jawa Barat, orang Indonesia, milikilah kesadaran. Itu kebanggaan peristiwa sejarah. Amin. Peristiwa bersejarah. Amin. Di Indonesia terjadinya justru di Bandung. Jadi kalau orang Bandung tidak ikut tergetarkan, persiapan sarba samporet, kerdil kita ini. Aduh, tak eta kritik nata. Upami persiapan samporet, kerdil pisan. Kurang beres, kurang koordinasi, kerdil itu orang Bandung hari ini. Beda dengan orang Bandung tahun 55. Eta pisan, nuhun pisannya. Iya. Nuhun pisan dengan saya. Da ieu waktosna panginten. Mudah-mudahan ieu inspirasi bagi Kota Bandung, bagi Indonesia lah, bagi dunia bahkan. Yang paling harus tergetarkan justru orang Bandung. Kalau tidak, hanya nerek maneh orang Bandung. doana yang sikabayan doakeun. Nuhun pisannya gitu. Ya jadi betul. Politik dan pribadi terlibat. Amin. Nuhun gitu ya. Ya. Da menikmat bisa ngobrol jeung Kang Cece mah, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi bagi semua. Nuhun ya Kang Cece. Ya, mangga. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nuhun pisan waktosna. Iya. Mangga jalan-jalan deui ya. Pemirsa, Gedung Merdeka adalah gedung yang sangat inspiratif. Di gedung inilah 60 tahun yang lalu Konferensi Asia Afrika telah berhasil memberi inspirasi lebih dari 20 negara hadir. Dan dalam 10 tahun sejak tahun 1955 ke 1965, 20 negara lebih merdeka karenanya. Orang Bandung, orang Indonesia harus bangga
Karena Asia Afrika merdeka, spiritnya dari sini. Konferensi Asia Afrika. Spirit konferensi Asia Afrika seharusnya diteruskan oleh generasi berikutnya. Asia Afrika, pesan perdamaian untuk dunia. Si Kabayan, Kompas TV Jabar, inspirasi Indonesia. Atur nuhun. Assalamualaikum. Dihon cewang sumoreang, tekad napa lawan bangsa. Maju menu pantang mula, tekad napa laksana. Juang ker lemah cai, pakai naik merdeka pati.